Selamat datang di episode kedua. Gue udah top up 10 juta lagi di sini. Seperti minggu lalu, ini video di shoot tanggal 11 April 2026. Untuk kalian yang bingung, tiba-tiba masuk ke video ini, apa sih program 1 miliar? Apa sih ini, kenapa top up 10 juta buat apaan sih? Portonya itu buat apa sih? Nabung di mana sih? Beli apa sih? Investasi apa sih? Kalian bisa tonton episode yang pertamanya, gue jelasin lengkap ada di video yang ini. Tapi simpelnya, gue bikin sebuah program nabung rutin dan juga trading. Jadi sebagian untuk trade, sebagian untuk invest ya, jangka panjang. Dengan target portfolio ini bisa sentuh 1 miliar di tahun depan. Dan gue update semuanya secara transparan. Mungkin memang kalau kalian nontonnya di video ini, gue gak bisa update secara real time. Gue gak bisa update tiap minggu atau misalkan tiap hari, gak bisa. Tapi gue selalu update di private channel gue dan kabar baiknya kalian bisa join gratis. Jadi gue bikinin program 12 bulan. Ini sejalan, dimana gue akan bawain beberapa kelas, ada modul, kalian bisa tanya, ada grup diskusi. Pokoknya for free untuk kalian, sambil gue buka portfolio transparan ini, setiap minggunya gue top up 10 juta sampai ke 1 miliar tahun depan. Apakah bisa nyentuh 1 miliar? Gue gak tahu apakah bisa lebih atau misalkan gagal kena drawdown karena marketnya hancur. Kita akan lihat sama-sama. Karena tujuannya di sini bukan untuk pamerin 1 miliarnya nanti, tapi untuk kasih kalian gambaran atau perspektif baru bahwa cara nabung, cara trading itu seperti ini realitanya. Kadang ada ruginya, kadang ada untungnya, kadang ada untung banyaknya, tapi kadang juga ada rugi dalamnya karena marketnya lagi nggak bersahabat, dan lain sebagainya. Harapan gue kalian bisa menjadi seorang trader mandiri dan bisa belajar tanpa bayar-bayar lah, karena for free ya. Cara joinnya gimana? Caranya gampang, syaratnya itu cuma satu. Kalian punya account ajaib. Jadi kalau kalian belum punya account ajaib sebelumnya, kalian bisa langsung buat, linknya udah gue taruh di deskripsi. Masukin nanti kode ajaibnya cerita trading. Nah setelah itu kalian bisa ikutin step-step yang ada di video ini. Kalian tinggal ke bagian menu, habis itu kalian masuk ke bagian komunitas, kalian pilih yang kripto, habis itu kalian masukin kodenya, cerita trading, habis itu akan muncul nanti WhatsApp, kalian bisa WhatsApp ke admin gue dan kalian akan dapetin link private grupnya. Bang, tapi gue gaptek gak ngerti. Di bawah di deskripsi, gue udah taruh juga link WhatsAppnya. Jadi kalau kalian berasa gaptek gak ngerti isi-isi begini, kalian langsung chat aja ke admin gue dan nanti admin gue bakal kirimin kalian step by stepnya. Khusus kalian ya yang mau belajar, kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga karena nggak ada untung ya buat gue. Grupnya gratis gitu kan, nggak berbayar. Apa aja yang gue lakuin di grup? Update outlook udah pasti, swing position atau misalkan intraday, future rate-nya semua pokoknya kita buka transparan. Rugi ya rugi, beberapa kali kita juga ada cut loss kemarin di gold, habis itu di ETH kalau nggak salah. Bitcoin juga ada sekali. Ya udah, kita share semuanya transparan. Dan kalau kalian bingung atau nggak ngerti, kalian bisa diskusi, chat di bagian Q&A di dalam grupnya. Oke, udah kelamaan. Sekarang kita langsung aja evaluasi sedikit tradingan minggu lalu. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Ada beberapa tradingan ini di future trade di aplikasi Ajaib. Nah ini salah satu alasan juga sebenarnya kenapa Ajaib. Karena kemarin pas gua post di story ya soal kayak gini future trade, itu banyak banget yang komen, banyak banget yang DM. Oh ternyata bisa ya future trade di exchange lokal. Pakai IDR lagi. Jadi di Ajaib itu bisa IDR, bisa USDT juga. Nah mungkin banyak dari kalian yang belum tahu. Nah itu salah satu alasan terbesar gua sebenarnya kenapa gue bikin portfolio transparan ini pakai Ajaib. Karena ada futures rate-nya, kita bisa cari growth ya dari futures tradingnya. Tapi untuk kalian memang bisa trade di futures ya. Kalau nggak bisa jangan maksa. Habis itu bisa cari exposure ke saham US juga, ke US stock, ke indeksnya misalkan mau nggak mau pusing, mau di Nasdaq atau S&P-nya doang. Saham Indo udah pasti ada karena memang dari dulu pertama kali gue pakai Ajaib itu untuk trading di saham Indonesia. Mau parkir misalkan di tabungan Ajaib atau di reksadana itu juga ada. Sampai ke US option itu juga ada. Jadi produknya lengkap banget. Basically kalian mau trade atau mau invest apapun ya udah tinggal satu aplikasi, nggak perlu pindah-pindah. Ini sambil gue bukain deh aplikasinya sambil kita evaluasi tradingan yang lagi berjalan. Nah ini portofolio kita sekarang ya, kalian bisa lihat di sini ada 14 juta. Ini episode yang pertama ya, kalian bisa cek, nanti kalian bisa tonton itu 16 juta, di sini sekarang 14 juta. Ini bukan rugi ya. Tapi di yang buying power US-nya ini ada 4 juta dan buying power yang Indonya 10. Ya berarti kalau 10 juta, ini yang di 10 juta terus ditambah 4 juta kan 14. 14 ditambah total aset atau total portfolionya yang di atas ini. Ini yang berarti yang lagi dalam bentuk aset ya, atau dalam futures rate juga. 14.300, berarti kalau 14 tambah 14.300 sekitar 28 juta 300-an. Kemarin 26 kalau nggak salah. Kemarin di sini kan 6 jutaan, di bawahnya 10 juta. Habis itu kita pindahin 5 juta, ya 2 juta kita pakai untuk beli Bitcoin dan 3 juta untuk futures trade. Dan akhirnya ini jadi segini. Berarti total profitnya kurang lebih 2 juta ya. Teman gue kemarin lupa ya 6 juta berapa ya. Nanti coba gue cek ya untuk episode pertama. Berarti kalau nggak 2 juta kurang atau 2 juta lebih. Nah ini sekarang kita akan coba buka dulu portfolionya untuk yang bagian spot ya. Karena kita punya Bitcoin ya di spot marketnya. Nah di sini ya kalian bisa lihat Bitcoin yang kita beli senilai 2 juta rupiah di episode pertama. Sekarang udah floating profit sekitar 8%. Jadi sekarang nilainya atau value-nya ada di 2.159.000. 8%. Lumayan ya. Ini kita tetap keep hold dan nanti kita akan tambah lagi untuk posisinya di episode kedua ini. Atau sekarang juga nggak apa sih. Nih kita tambah lagi posisinya. Tadi gue udah pindahin juga ya.
profit dari futures trade kita, gue udah pindahin sebagian dan ini ada saldo, ini kita langsung beli aja, tambah untuk Bitcoin-nya. Nah ini kita pencet yang bawah sini, buy. Nah ini enak nih ya, UI-nya bener-bener bagus ya. Jadi di sebelah kiri ini ada spot rate-nya, di sebelah kanan ada futures rate-nya. Tapi kalian jangan salah, untuk kalian yang mau trade-nya misalkan untuk nabung, berarti kalian pakai yang bagian sebelah kiri ini, jangan pakai yang futures yang sebelah kanan. Kalau ini ada leverage-nya nih bisa sampai 25 kali itu untuk kita pakai untuk trading. Oke. Ini kita Bitcoin-nya kita akan beli ya. Di sini ada 4 juta rupiah, kita akan beli di 2,5 juta dulu ya. Karena harga sekarang itu kalau di apa namanya di harga USD atau USDT itu di sekitar 72.800, which is resist itu sekitar di 73.400 ya. Kalau bisa break 7375 mungkin kita akan lihat Bitcoin nanti ke 40. Nanti gua akan kasih analisanya share screen laptopnya. Tapi ini bukan area yang ideal gimana, tapi akan lebih ideal kalau misalkan nanti udah confirm memang udah breakout gitu atau enggak kita beli kemarin tuh cukup ideal sebenarnya. Jadi kita masukin 2.500.000 dulu di sini untuk Bitcoin. Kita buy, dapatnya 0,02 sekian Bitcoin. Berhasil ya, cepet banget ya. Begitu pencet langsung jadi beres. Ini kita lihat di portfolionya, aset kripto kita. Nah, Bitcoin kita floating profitnya persentasenya turun ya, karena kan ke average up. Jadi sisa 3,5%, tapi value-nya udah di 4.647. Oke, itu untuk update Bitcoin spotnya. Sekarang kita akan lihat sedikit untuk kriptonya. Nanti ada saham US juga ya. Ini saham US gue udah siapin. Gue belum masuk ya karena gue nggak bisa beli juga karena hari ini hari Sabtu marketnya lagi tutup. Tapi hari Senin atau Selasa gue akan lihat. Gue akan mungkin masuk ada 2 US stock yang udah gue analisa lumayan deep. Tapi gue akan jelasin nanti dari sisi teknikalnya di nanti share screen laptopnya dan juga kenapa why-nya gue masuk ke 2 saham tersebut. By the way belum dibeli ya, gue akan consider masuk mungkin di hari Senin atau Selasa. Nah ini kita masuk ya ke bagian tadi, tinggal klik yang bagian kripto di bawah sini. Ke bagian trade kita klik, nanti kan ada 2 kayak gini ya, sama kayak yang tadi spot dan futures. Sekarang kita cek di bagian futuresnya kita klik. Nah ini bagian futuresnya. Yang menarik ya, gue lupa bilang ke kalian, ini yang cukup penting untuk kalian yang memang udah biasa trade di gold. Misalkan kalian forex trader, kalian trade-nya di Euro USD, di gold. Di AJP itu kita juga bisa trade XAUT. Ya, jadi ini basically mirip XAU, cuman ya pairingnya ini juga bisa IDR atau USDT. Jadi menurut gua ini sangat amat menarik kalau kalian yang memang udah biasa trading gold. Cuman ya nanti tinggal belajar hitungannya aja kalau misalkan di MT kan pakainya 0,01 lot ya 0,1 lot atau 1 lot. Kalau di sini hitungannya sizing. Satu di sini artinya ya satu ya ini kan harga 81 juta. Berarti kalau satu itu artinya 81 juta value-nya. Jadi sedikit berbeda perhitungannya. Tapi ya secara chart, secara analisa ya kalian tinggal hitung nanti by risk per trade aja. Nah ini gue jelasin juga deh nanti. Ini position yang gue pengen lakuin evaluasi ke kalian ya. Jadi ini ada position dari hari Kamis kalau nggak salah ya. Kamis atau Jumat pagi gue lupa ya. Jadi position buy kita di atau long ya di Bitcoin. Dan ini kita lagi floating profit sekitar 780 ribuan. Makanya tadi kita hitung-hitungan tadi awal profit sekitar 2 jutaan kan. Ini salah satunya ada floating di sini. Sebenarnya profit yang udah realize-nya mungkin cuma 1 jutaan lah, 1 juta lebih, tapi ini ada floatingnya 700 ribuan. Dan ini belum gue close ya. Nah ini stop loss-nya udah gue taruh di sini. Nah ini enaknya kalau kalian trade di sini itu walaupun ini adalah sebuah exchange lokal, tapi fiturnya itu sangat amat lengkap. Ya kita mau close position tinggal klik, kita mau ubah TPSL tinggal diklik, kita tinggal masukin nih ya, ubah misalkan. Nah mau TP di berapa gitu misalkan, by percentage juga bisa di sini. Mau stop loss di mana? Misalnya pun ya kalau ini harganya misalkan udah naik, kita mau kawal dengan trailing stop gitu, itu bisa tinggal kita ubah aja nanti. Mau stop lossnya di mana? Nah ini harganya kebetulan gue pakai yang IDR, makanya profitnya di sini kalian bisa lihat 700 ribuan. Tapi kalau misalkan kalian mau trade pakai USDT ya tinggal ketik aja di sini Bitcoin, BTC, USDT. Ini kan masih futures IDR, pindah ke sebelah kirinya gini. Nah ini ada Bitcoin USDT perpetual 25 kali. Ya terserah lebih nyaman yang mana. Ini gue pakai IDR kalau kalian tanya reasonnya. Simple karena modelnya terlalu kecil biar nggak nominal bias gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan 30 USDT, 50 USDT, atau 200 USDT pun kelihatannya mungkin nggak besar gimana. Nanti mau stop loss atau mau take profitnya jadi kurang objektif. Tapi karena ini modelnya kecil ya sangat minim. Cuman kita pakai masih baru top up kedua. Even yang ini baru top up yang pertama ya kemarin ya. Cuman ya 2 juta 3 juta. Jadi kalau kita dapat misalkan di 400 atau 500 ribu itu udah bagus banget sebenarnya. Itu udah secara growth dari 3 juta udah gede banget gitu. Jadi di awal gue pakai IDR dulu, nanti mungkin pas di bulan ke-6 atau bulan ke-7 pas portfolionya udah lebih banyak ya karena kan kita top up rutin atau DCA juga, mungkin kita akan coba pindah juga atau mix ya trade yang sama USDT. Yang IDR itu cuman downside itu cuma satu menurut gue. Agak susah ngitung stop loss-nya dan ketik stop loss-nya karena angkanya keriting dan banyak banget. Misalkan kalau Bitcoin kan harga 73 ribu nih. Kalau di IDR berarti 1 miliar sekian kayak gitu. Ini untuk position kita masih ada di sini ya, belum kita close. Nah, ini kita pindah ya sekarang ya. Kita pindah ke laptop untuk kita analisa ya posisi Bitcoin, kenapa kita masih ada posisi buy dan kenapa tadi kita tambah lagi dan kita
mungkin masih akan menunggu Bitcoin ini break. Dan kita juga nanti akan cari area yang cukup krusial. Misalkan ternyata di area resist ini ada rejection dan ternyata Bitcoinnya turun lagi sampai misalkan balik lagi ke 69 atau 66. Kapan area yang menarik lagi untuk kita buy lagi? Tapi yang pasti untuk trade ini kita nggak akan hold selama yang di spot ya. Kalau spot kita kan untuk jangka panjang. Kalau yang di futures ini gue pakai untuk intraday maksimum biasa 2-3 hari udah ke close. Jadi ini mungkin malaman ketika dia masuk ke area 73 ya atau 73.800 atau 74 mungkin gue akan coba close sebagian dulu ya. Atau biasa gue close-nya itu 75%. Jadi stand 25% di kawal trailing stop. Untuk kalian tahu ini gimana bang caranya trailing stop? Kenapa lu bisa bikin sebuah plan-nya, jurnalnya gimana, apa segala macam, stop loss-nya itu di mana, cara analisa gimana, itu semua gue share di grup. Ya jadi trade plan gue masuk apa, gue cut loss ya, cut loss nih salah nih, trading plan yang salah, ini trading plan yang hit TP ya, semuanya ada lengkap dan itu aksesnya secara free. Jadi sekali lagi kalau mau join silakan langsung buat account ajaib, linknya di deskripsi dan ikutin step-step yang di awal tadi gue bilang. Kalau nggak ngerti langsung aja chat ke admin gue, bilang aja mau join ke grup crypto. Nanti dia akan jelasin step by stepnya supaya kalian bisa join. Ini gue stop share dulu yang handphonenya. Nah sekarang kita masuk ke layar yang ada trading view-nya. Supaya sekalian kita akan bahas juga untuk Bitcoin ya dan juga US stock yang gue bilang tadi. Oke kalian udah bisa lihat di layar ya. Ini jadi kita udah buka trading view-nya. Nah di sini yang paling simple ya, kita akan coba buka dari time frame 4 jam dulu ya, atau di 1H nanti boleh. Ini kita remove aja semuanya. Nah ini adalah pergerakan Bitcoin di 4H ya. Jadi kalau di 4 hour kita lihat ya, dari kemarin pas dia dari area 65 akhirnya dia tuh sempat break ya di area 69 ini. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam ini dia ada di uptrend channel ya. Which is cukup bagus ya kalau kita lihat untuk kondisi sekarang. Tapi seperti yang gue bilang tadi, kita punya saldo untuk kita beli Bitcoin, tapi gue nggak beliin semua tadi, gue masuk 2,5 juta dulu karena alasannya kita ada di area resist trendline ini ya. Ini akan sangat amat menarik kalau misalnya dia bisa break 75.900 ini week yang terakhir di 17 Maret kemarin bulan lalu. Mungkin kita bisa lihat nanti masuk ke 78 dan 80, tapi di sini itu bukan area yang cukup ideal karena ada possibility kalau misalkan ternyata hari Senin atau hari Selasa Bitcoin itu bisa turun ke area trendline lagi di area 69.700 worst case scenario. Ya kalau ini break ya ini wassalam lah, ini jadi bear flag. Yang kita lihat adalah untuk posisi sekarang adalah kita berharap dia bisa break di area tadi 75.900. Dan tapi kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, secara uptrend channel-nya sangat rapi, sangat bagus ya menurut gua untuk minggu ini. Ya minggu ini maksudnya minggu ini ya. Ya bukan minggu depan. Ini berarti sampai 12 April besok kelar gitu. Jadi kalau kita lihat di weekly-nya ini akan kelihatan. Nah kira-kira seperti ini. Kenapa gue bilang bagus? Karena area major ya. Major itu di time frame besar ya seperti ini. Kalian bisa lihat supportnya dengan jelas. Ketika di minggu terakhir di bulan Maret ini Bitcoin masuk ke area 65. Ternyata naik cukup impulsif. Lalu dibarengi dengan kenaikan di week 1 April ini. Dengan candle seperti ini. Dan hari Senin pagi jam 7, candle ini akan close dan akan digantikan candle baru untuk minggu depan. Jadi kenaikan impulsif ini dengan body candle yang cukup signifikan, kalau kita tarik dari sini ke sini itu sekitar 5%, maka ada potensi untuk continuation, di mana kita bisa lihat area 74 atau 75 ini terbreakout gitu. Dan target terdekatnya kalau di weekly ya kita lihat di resist selanjutnya itu kita bisa lihat Bitcoin bisa masuk ke area sini sebenarnya. Tapi bukan berarti bull marketnya lanjut ya. Bisa jadi cuma retest doang. Tapi kita akan sama-sama lihat at least kalau kita bisa masuk ke sini dan kita bisa manfaatin momentum untuk growth dari portofolio futures trade kita bisa lumayan banget. Seperti yang kita lihat kemarin 1 mingguan aja kita bisa dapetin 2 juta ya kan. Dengan portfolio yang cuma nilainya 10 juta. Wah itu besar banget gitu. Tapi ya balik lagi gue selalu bilang, ingetin ke kalian, gak bisa cuan setiap saat seperti itu. Mungkin lagi hoki atau lagi bagus saja. Kira-kira seperti itu. Itu tadi untuk Bitcoin ya. Sekarang kita akan coba lihat hasil ya. Kita akan bahas sedikit hasil dari news kemarin. Jadi hasil news kemarin itu kalau kita lihat ada CPI ya. Dan kita akan lihat sebentar. Kalau kita lihat data di sini aktualnya itu 3,3%. Previousnya itu 2,4%. Gapnya tuh cukup jauh. Even forecastnya di 3,2 loh. Berarti ekspektasinya ini 3,2 keluar dari 3,3. Apalagi dari previousnya. Ini sangat jauh dan kalau kita lihat dari data seperti ini ya seharusnya rate cut ada potensi ditunda. Dan kalau rate cut dari potensi ditunda artinya kemungkinan besar DXY atau indeks US dollar ini
bisa menguat untuk midterm. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat ya, kita buka DXY-nya, kita masuk ke time frame 15 menit. Setelah news kemarin, begitu CPI-nya keluar di hari Jumat, DXY itu nggak naik loh dalam short term, tapi dia malah turun. Tapi turunnya itu ke area support. Yang jadi pertanyaan adalah apakah nanti minggu depan ini akan menjadi continuation habis itu dia lanjut turun atau ternyata dia naik ya, atau bisa jadi naik cuma tutup gap habis itu lanjut turun lagi. Karena ini menurut gue cukup pengaruh signifikan ya. Kalau misalkan ternyata dari data CPI kemarin keluar seperti ini tapi ternyata DXY-nya tetap turun dalam, yang artinya marketnya price in dan rate cut akan tetap jalan. Gue rasa Bitcoin 78, 80 possible. Ditambah lagi kita kalau ngomongin XAU ya, kita ngomongin gold, mungkin bisa rally lagi ke 4.900 sampai 5.000. Tapi kalau lihat data kayak seperti kemarin harusnya secara midterm kan DXY-nya naik dulu, berarti ada koreksi dulu untuk Euro USD, untuk XAU dan untuk Bitcoin. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah sebagai trader, khususnya kalian yang memang menggunakan technical untuk trade, adalah kita akan melihat price action dari setiap pair yang memang kalian pengen tradingin. Kalau misalnya memang udah jebol support atau resist ya mau nggak mau kalian harus disiplin. Karena by data yang gue lihat kalau kita sinkronisasi dengan chart yang ada ya jujur agak berbeda sama tahun lalu. Coba kalian cek deh tahun lalu 2024, 2025 setiap news CPI keluar. Impact-nya apakah sama seperti ini? Agak berbeda loh dibandingkan tahun ini. Apalagi kita lihat ini goldnya kemarin sempat ATH, tapi ketika misalkan kita lihat perang ya terjadi, goldnya nggak makin naik lagi ya, malah sideways saja, cenderung sideways. Dan ini kita lihat juga, kita sambil bahas XAUT deh bonus ya. Ini ada pattern yang cukup menarik, kita bisa lihat ada seperti symmetrical triangle dan ini minggu depan akan menjadi sangat amat menarik. Kita bisa lihat ya nanti apakah gold ini akan breakout atau breakdown ke bawah, dan ini kita akan jadiin trading plan yang cukup sering kita lakuin ya seperti minggu lalu. Jadi kalau kalian mungkin udah di dalam grupnya, bukan minggu lalu, sorry, minggu ini. Kalau kalian udah join di dalam grupnya, frekuensinya untuk XAU dan Bitcoin ini mungkin around 50-50. Jadi kita banyak trade di Bitcoin tapi banyak trade juga di XAUT. Dan kemarin untuk Bitcoin juga di minggu lalu gue udah sempat share sideways ya. Ini screenshotannya ada di sini, kalian bisa lihat. Sideways di weekend, sabar-sabar dulu, kita punya position. Dan hari Senin kemungkinan besar breakout dan boom, akhirnya kita lihat Bitcoin benar-benar breakout di hari Senin. Ya mungkin bisa jadi gue hoki, tapi ya kalau kalian mau dapetin perspektif dari analisa gue yang mungkin aja bisa salah, tapi sometimes benar, dan kalian bisa dapetin referensi, ya silakan join. Karena for free ya. Ini video jadi panjang banget ya. Gue ada saham US ya. Saham US-nya gue nggak bisa jelasin detail di sini karena videonya nanti bakal jadi 2 jam. Nanti gue akan bikinin video khusus saham US. Tapi saham US yang akan gue pilih di sini yaitu 2. Yang pertama Nvidia ya. Dan yang kedua adalah di sini nanti satu lagi Microsoft. Alasan simpelnya dulu gue akan jelasin ya. Untuk Nvidia deh ya, yang cukup gue suka gitu. Kenapa dari 2 ini gue pilih Microsoft sama Nvidia? Seperti yang di episode pertama gue bilang, gue akan cari yang di papan tulis kalau kalian ingat, gue akan cari AI related stock. Ya, jadi stok yang berhubungan dengan AI. Dan kalau kita lihat bisnis model dari Nvidia ini, dia udah semi monopoli. Karena kalau kita ngomongin semua AI kayak misalkan Cloud, GPT, Google, apapun, butuh yang namanya GPU. Nah, jadi ini bukan cuma sekedar jual GPU, tapi ini udah ngomongin jual ekosistem gitu. Atau kita bisa ngomonginnya itu seperti ibarat tax collector company. Tapi khusus AI. Kenapa? Karena semakin AI-nya berkembang, semakin banyak perusahaan yang gila mau kembangin AI, mau bikin ini, bikin itu segala macam, ya GPU Nvidia-nya itu udah pasti nyayur gitu. Jadi ya ibaratnya tax collector. Jadi kalau kita ngomongin jangka panjang, AI itu kayak kita masih tahap too early lah menurut gua. Ya, AI itu too early untuk sekarang. Apalagi ini baru 2026 udah kayak begini Nvidia-nya. Itu harga GPU segala macam udah naik. Jadi kalau kita ngomongin 2030 nggak usah yang terlalu jauh dulu deh, 4 tahun kemudian. Nah loh, susah sekali untuk cari company atau kompetitor seperti Nvidia yang punya economic mode seperti Nvidia. Karena kita ngomong ekosistem. That's why ya gue akan masuk ke saham ini, cuman cari best price-nya itu agak susah ya kemarin. Mungkin gue akan masuk, ini kita lihat ya di chart, simple, ini gue akan masuk ketika dia bisa break area sini. Atau enggak misalkan ada gap, nanti ini ada gap di area sini, ketutup hari Senin atau Selasa, mungkin gue akan masuk. Kalau Microsoft, earnings-nya bagus, perusahaannya sangat kuat, sangat mature. Secara economic mode mirip juga ya sama Nvidia. Dia punya ekosistem yang dipakai di satu dunia ini dan cukup sulit untuk tergantikan ya. Satu lagi kalau mau tambahin juga ya udah pasti Apple lah gitu. Tapi yang udah pasti AI related stock dan ya tadi gue bilang konsep tax collectornya gue cukup suka ya tadi Nvidia. Jadi mungkin nanti akan 60-40 dulu ya. Area masuknya nanti gue akan share semuanya di grup, atau yang sebagian untuk trade juga gue akan share di grup gimana plannya masuknya di berapa, SL di berapa, nanti kita akan sama-sama lihat di grup. Kalau kalian mau join balik lagi silakan ya, cek linknya di deskripsi. Ya kalau nggak mau join juga nggak masalah, nggak apa-apa, karena balik lagi gratis ya, nggak berbayar. Gue nggak untung apa-apa juga kalau kalian join gitu. Karena ya balik lagi grupnya gratis ya, nggak berbayar. Jadi
feel free ya kalau mau join silakan. Jadi itu dia untuk bagian yang US stocknya dan summary sedikit ya. Untuk portfolionya ini nanti gue akan tetap fokusnya di Bitcoin udah pasti, untuk kriptonya gue nggak akan invest di alts. Habis itu untuk US stocknya mungkin ini akan gue pilih dua dulu ya, untuk Nvidia dan Microsoft. Nanti sebagian kita masukin ke indeks saja biar nggak pusing. Habis itu untuk saham Indonesianya yang itu ada di Erden yang justru belum masuk gitu. Nanti untuk saham Indonesia gue ada pilih beberapa saham juga, nanti gue akan bikin satu video yang menjelaskan untuk lebih detail lah. Nanti sama Microsoft sama Nvidia. Kalau kalian tertarik atau yang mana dulu deh. Karena gue nggak bisa shoot langsung banyak juga. Ya, coba kalian komen aja. Misalkan kalian mau yang Nvidia dulu, kalian komen Nvidia, Microsoft kalian komen Microsoft, atau saham Indo dulu, terserah. Nanti gue akan jelasin detailnya. Atau kalian mau nanya apa aja terserah. Ya soal saham, soal kripto. Kalau menarik gue akan coba bikinin video supaya kalian bisa dapetin perspektif baru. Kira-kira seperti itu ya untuk video episode 2 ini cukup panjang dan ya balik lagi kita baru top up 2 kali, deposit 2 kali 20 juta, kita baru profit 2 jutaan, perjalanan masih sangat amat panjang. Harapan gue jalannya ini bisa konsisten dan gue bisa upload konsisten juga, jangan ngilang di tengah-tengah, jangan berhenti di tengah-tengah, supaya kalian belajarnya juga bisa panjang gitu. Karena lu belajar 1 hari 2 hari belajar dari video gini, lu nggak bisa langsung ngerti cara kerja semua market tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau lu belajar di dalam grup, lu lihat cara trade-nya, lu lihat cara investnya, lu nggak ngerti lu tanya, ya itu yang bikin lu improve sebenarnya hari demi hari. Kira-kira seperti itu. Kalau punya pertanyaan lagi silahkan komen di bawah, like, comment, subscribe, nyalain notifnya. Sampai ketemu di grupnya, link di deskripsi. Silahkan chat ke admin kalau misalkan kalian mau belajar bareng. Salam cuan.